Hai guys, film dimulai yang memperlihatkan si Patrick yang sekarang sedang berada di taman. Di sini si Patrick akan mempersembahkan sebuah pertunjukan yang sangat bagus untuk dipertontonkan. Salah satunya yaitu mengenai hubungan kakeknya bersama dengan nenek tua. Di taman itu, keduanya sedang berpacaran, namun si nenek tua itu sangat marah kepada kakeknya si Patrick karena semua makanan dan alas tempat duduk dipakai sendirian tanpa membaginya. Lalu si kakek tua itu mengatakan keberatannya kepada si nenek karena telah membuat roti sandwich yang rasanya tidak enak. Di samping itu terlihat si Patrick dan adiknya yang sedang merekam kejadian tersebut untuk disimpan. Kemudian dalam perselisihan itu si kakeknya merendahkan dan meremehkan masakannya yang gak enak. Alhasil dalam kemarahannya itu semua roti sandwich langsung dibuang semuanya. Di sini meski dia hanyalah nenek-nenek, namun ia juga memiliki perasaan seperti perempuan yang mudah tersinggung. Lalu dia marah dan meninggalkannya pergi. Si kakek percaya jika pacarnya tidak akan pergi meninggalkannya begitu saja, namun sayangnya karena hati si nenek sudah sangat kecewa, dia pun mengatakan bahwa ini merupakan hari terakhir mereka bertemu, sekaligus tidak akan pernah lagi bertemu kembali. Dalam detik-detik itu juga, si nenek langsung memutuskan hubungannya, kemudian langsung segera pergi dari sana guys. Awalnya hati si kakek masih kuat menerima itu semuanya, namun tetap saja dia tak bisa menahan air matanya yang sudah menetes. Si kakek tua itu tidak percaya jika hubungannya telah putus, hatinya mulai retak, dia berusaha untuk menyatukan hati yang sudah pecah itu. Namun tetap saja hatinya tidak bisa kembali utuh lagi, sama halnya seperti kisah cinta mereka berdua. Karena situasinya sudah tidak kondusif lagi, alhasil si Patrick segera menghentikan rekaman video itu. Singkat cerita, malam pun tiba yang memperlihatkan di keluarga Patrick saat itu Bunny keluar dari ruang bawah tanah. Kemudian membawa alat oven yang kabelnya masih menancap. Lalu ia menaruhnya di meja, lalu memotong langsung dengan menggunakan gergaji mesin. Setelahnya, kue tersebut langsung dibagikan kedua anak serta suaminya. Sebelum memakannya, Bunny menanyakan keadaan kakeknya yang gak muncul saat makan malam. Mereka sangat khawatir karena di ruang makan satu anggotanya tidak ikut makan bersama. Patrick dan Squidina mengatakan jika kakek tidak sakit, melainkan ia sedang patah hati karena telah putus dengan kekasihnya. Saat itu mereka berempat langsung menemuinya, yang mana saat itu terlihat jika si kakek sedang menyendiri di tengah-tengah jalan dengan duduk di kursi jinjit. Bunny tidak berdiam diri saja melihat ayahnya bersedih, sehingga ia pun langsung keluar dan menemui ayahnya agar segera makan takut keburu dingin. Namun ayahnya tidak begitu menghiraukannya karena dunia semakin kejam kepadanya. Apalagi gara-gara putus tak bernafsu lagi memakan apapun, dia hanya ingin menyendiri merenungi nasibnya. Bunny memintanya agar segera pergi dari jalan itu karena sangat berbahaya. Setelahnya Bunny langsung segera pergi dari tempat tersebut saat makanannya telah diletakkan di jalan. Setelah beberapa jam kemudian, si kakek masih saja berada di tengah jalan hingga makanannya dikerubungi oleh bulu babi. Siapa yang menyangka efek dari putus hubungan membuat si kakek tua itu menjadi gila. Karena dia telah lama sekali duduk berjam-jam di jalan hingga menyebabkan kemacetan yang sangat panjang. Hal itu membuat Squidina tidak bisa tidur sepanjang malam. Ia kemudian langsung memakai kacamata lalu segera pergi untuk mengecek kejadian apa yang sebenarnya terjadi. Squidina pergi ke kamar si Patrick yang sama-sama nggak bisa tidur akibat suara klakson yang terus berbunyi. Mereka berpikir jika hari-harinya akan seperti itu, maka sudah dipastikan mereka sekeluarga tidak akan pernah bisa tidur dengan nyenyak. Oleh sebab itu mereka berdua memutuskan untuk membantu kakeknya agar bisa berbaikan kembali dengan mantan pacarnya. Caranya yaitu dengan memanfaatkan keajaiban TV untuk mempersatukan hubungannya lagi. Singkat cerita, acara show pun telah digelar. Seperti biasanya, si Patrick menyambut para penonton dengan riang gembira. Ia menganggap mic-nya kayak permen karet. Di samping itu, dalam acara tersebut, si nenek sudah hadir di acara itu. Si nenek tua itu sepertinya tidak menyukai acara TV tersebut. Namun, Squidina sebagai pihak pembicara mengatakan bahwa acara tersebut sangat istimewa karena akan mempersatukan cinta mereka kembali. Namun, konyolnya justru si Patrick yang ditunjuk sebagai host acara itu kelupaan membawa kakeknya dalam ajang mencari cinta, sehingga Squidina langsung segera menyuruh si Patrick agar menjemput kakeknya lagi.
Singkat cerita, setelah si kakek dibawa ke acara tersebut, terlihat kini kakeknya lemas tidak berdaya untuk melanjutkan hidupnya kembali. Lalu si Patrick langsung menghampiri si nenek tua itu untuk segera mengajukan pertanyaan kepada ketiga peserta tentang warna kesukaannya. Di antaranya, peserta nomor 1 suka dengan warna Periwinkle. Kakek Patrick tidak memiliki warna favorit karena kedua matanya sudah katarak. Dan untuk peserta nomor 3 yaitu si Larry menyukai warna merah. Karena sebelumnya memang dalam acara tersebut peserta wanita dan laki-laki tidak saling melihat. Karena ada pembatas sehingga disinilah si nenek memilih Larry untuk menjadi calon pacarnya. Tentu si kakek merasa jijik dengan hubungan Larry dan si nenek yang ternyata adalah mantan pacarnya. Si Larry menganggap jika si kakek sedang cemburu. Akhirnya membuat Squidina sangat panik karena yang terpilih bukanlah sang kakek. Alhasil Squidina langsung menyuruh si Patrick langsung menukar posisi kakeknya menjadi nomor 3. Setelah semuanya beres, si Patrick menemui si nenek lagi. Dan si nenek tua itu meminta peserta nomor 2 yaitu Larry agar memberitahu tentang otot si nomor 3. Tentunya si nenek tua itu tidak tahu jika calon pacarnya sudah ditukar. Di sini si Larry menjelaskan sangat detail mengenai peserta si nomor 3 yang tidak memiliki otot, melainkan hanya memiliki kulit yang sudah keriput. Mau dilihat dari mana saja tetap saja dia tidak memiliki otot, guys. Tak lama dari itu, si Patrick datang yang tak sengaja menyenggol Larry hingga masuk ke dalam telinga kakeknya. Kemudian dengan genitnya, si nenek meminta pendapat peserta nomor 3 mengenai kencan buta. Si kakek dengan lantang menjawab jika beberapa ribu tahun yang lalu dia hidup di zaman purba, menemukan api dan memanggang daging yang sangat lezat. Itulah kencan yang sesungguhnya. Namun si nenek tua itu langsung menyangkal bahwa itu bukanlah kencan sejati. Dia hanya ingin melakukan kencan yang romantis. Namun si Patrick tidak memikirkan kencan romantis itu karena hatinya sudah tertutup bagi semua wanita. Kemudian si Patrick langsung menanyakan kembali ke peserta pertama tentang kencan dengan seorang wanita, yang mana si nomor 1 itu langsung membayangkan berkencan dengan pacarnya di malam hari di tempat yang sangat menyeramkan. Mendengar cerita itu membuat Squidina merasa takut. Lalu karena si nenek tua itu mulai kepincut dengan peserta nomor 1, alhasil ia pun langsung menggunakan rencana keduanya. Ia menekan tombol warna merah, alarm darurat pun berbunyi, dan ini merupakan sesi kedatangan tamu spesial di acara tersebut. Peserta nomor 1 dibuat sangat ketakutan, Squidina langsung menangkap peserta itu, lalu secara tiba-tiba muncul tamu spesial dari dalam tanah, lalu mendekati kepada pria nomor 1 itu yang sangat ketakutan. Hingga tamu spesial itu menghampiri dan membawa peserta nomor 1 pergi dari tempat tersebut dan masuk kembali ke dalam tanah, guys. Akhirnya setelah menyingkirkan kedua peserta, kakeknya berhasil memenangkan acara percintaan itu. Awalnya si kakek sangat keras menolak cinta dari perempuan lain. Namun karena kini perasaannya sudah benar-benar hancur, si kakek tua itu akhirnya menangis terseduh-seduh. Dan dia mengatakan kepada si Patrick bahwa ia sudah menutup hatinya dan dia selamanya tidak akan pernah berpacaran kembali. Karena hatinya hanya untuk mantan pacarnya yang sangat dia cintainya. Sehingga si nenek tua itu pun kesal karena sudah mendengar perkataan dari peserta nomor 3 yang tak lain adalah mantannya. Dia kemudian langsung segera pergi dari tempat acara tersebut dengan hati yang sangat kecewa. Lalu kakeknya mengingatkan si Patrick yang tidak memakai celana, begitupun dengan si nenek itu. Ia pun tertawa terbahak-bahak, pasalnya mereka berdua ini seolah-olah berimajinasi mengenai bentuk tubuh Patrick. Pikiran mereka pun saling terhubung dengan bentuk tubuh Patrick yang sangat konyol. Siapa yang menyangka karena obrolan konyol itu yang sama-sama saling terhubung membuat si kakek menyadari bahwa perempuan itu merupakan mantan kesayangannya. Si kakek pergi setelah menaikkan celana dalam Patrick ke mukanya, guys. Selanjutnya, di pintu akhirnya hubungan mereka berdua kembali seperti semula menjadi kisah cinta yang abadi. Si Patrick dan Squidina tak percaya jika rencana mereka telah berhasil, dan di akhir film saat menjelang malam mereka berdua pun berkencan kembali menggunakan kendaraan doyoknya. Kini hubungan mereka sudah dekat dan kembali menjadi satu dan siap-siap pergi ke Jerman. Yang kemudian film pun berakhir, guys. Hai guys, film dimulai yang memperlihatkan SpongeBob yang berada di pantai seorang diri. Dia menyanyi lagu favorit yang sering dinyanyikan. SpongeBob berhenti untuk melihat arah angin menggunakan jari telunjuk.
Setelah mendapat tempat yang pas, SpongeBob langsung menggelar tikar yang sudah dibawa sebelumnya. Lalu ia langsung segera berbaring tidur untuk berjemur. Tak lama dari itu datang seorang pria yang membuang sampah bekas es krim ke wajah SpongeBob. Excuse me, sir. Saat ditegur, pria itu tidak mengaku. Keterangan SpongeBob mulai terganggu saat beberapa orang melewati tempatnya. Dia merasa terganggu. Sebagai warga negara yang baik, SpongeBob langsung membuang sampah itu, namun ada satu sampah plastik yang tertiup angin. Dia langsung berlari dan mengejar sampah itu. Di sisi lain yang memperlihatkan pria yang sedang bersantai kepanasan. SpongeBob saat itu tak sengaja melangkahi pria itu hingga membuat botol miliknya tumpah. Dia pun menangis kejer karena SpongeBob hanya meminta maaf saja, guys. SpongeBob terus mengejar sampah plastik hingga kemana-mana, bahkan dia melewati orang-orang yang sedang berjemur. Pedagang juga tak luput dari korban kecerobohan SpongeBob. Dia terlalu fokus mengejar sampah plastik itu, tanpa tahu di sekitarnya banyak sekali orang-orang yang diganggu. Namun meski begitu, SpongeBob tetap bertekad untuk mengambil sampah itu kembali. Masalah semakin besar terjadi di mana-mana. Kerusuhan itu membuat tempat-tempat di sekitarnya mulai mengalami kerusakan. Pada akhirnya, setelah beberapa lama kemudian, SpongeBob berhasil mengambil sampah plastik itu dan dibuang ke tong sampah. SpongeBob lalu melihat di sekeliling pantai itu yang sudah berantakan akibat ulahnya yang sangat ceroboh. Orang-orang sudah pada melihat ke arah SpongeBob meski dia sempat ketakutan, namun ini memiliki misi untuk mengambil sampah yang berserakan. Di kemudian hari, SpongeBob sudah memakai seragam petugas kebersihan. Satu persatu sampah mulai diangkut. Hatinya sangat senang hingga membuat ia bernyanyi riang gembira. Ketika dia mengambil salah satu sampah, tongkat SpongeBob tak sengaja mengenai bokong si Plankton. Hal itu membuat Plankton langsung menjerit kesakitan. SpongeBob mengira Plankton mirip Acar yang sudah tua. Kemudian ia melepaskan kembali Plankton. Tentunya si Plankton langsung segera pergi berlari dari hadapannya. Di sampingnya terdapat 3 orang yang sedang menunggu Acar yang dipegang SpongeBob. Namun dia mengatakan kepada mereka semua bahwa itu bukan Acar. SpongeBob menggunakan alat penyedot sampah biar lebih cepat ketimbang harus menggunakan tongkat. Dalam beberapa detik saja alat penghisap itu menghisap semua termasuk pasir di pantai. Hingga yang tersisa hanyalah logam besi. Orang-orang yang sedang berjemur kemudian menjadi matang karena logam itu kepanasan akibat cahaya matahari yang menyengat. Di saat yang bersamaan, kaki SpongeBob pun mulai merasa kepanasan akibat menginjak logam besi yang sudah semakin panas. Dia pun langsung segera pergi berlari ke tempat aman. Merasa tempat itu sudah bersih, SpongeBob langsung segera pergi pulang ke rumah. Si Larry kemudian datang ke tempat itu melihat orang-orang yang sudah matang berjemur. Dalam perjalanan pulang, SpongeBob mengendus ada banyak sampah yang dibuang sembarangan. Ternyata pelakunya Bubble Bass yang membuat sampah sembarang. Tentu karena tugasnya belum usai, SpongeBob mulai mengikuti kemana Bubble Bass pergi. Dia pun mengambil satu persatu sampah itu. Akhirnya SpongeBob pun merasa kelelahan karena harus mengambil sampah itu. Tak lama dari itu Bubble Bass menyadari ada jangkar yang menancap di celana belakang. Melihat itu Bubble Bass langsung pergi berlari seperti kuda. Kekacauan mulai terjadi di mana-mana. Bubble Bass mulai merusak properti milik orang lain. Di tempat itu juga terlihat polisi yang sedang menilang kendaraan. Namun hatinya luluh saat pengendara itu memberikan bunga. Akhirnya setelah berlari, Bubble Bass pun berhenti karena kelelahan. Sedangkan SpongeBob melayang di udara karena menabrak Bubble Bass. SpongeBob tak sengaja menabrak kendaraan milik Slappy hingga terguling. Dia pun langsung segera meminta maaf pada Slappy karena bersalah. Di saat itu peti mati keluar dari kendaraan dan terbuka sehingga vampir itu langsung menjadi debu setelah terkena cahaya matahari. Setelah beberapa saat SpongeBob langsung membersihkan abu dan dimasukkan kembali ke dalam peti mati. Slappy pergi dan mengucapkan terima kasih kepada SpongeBob. Ketika SpongeBob akan beranjak pergi dari tempat itu, dia pun melihat di sekeliling sekitar kota yang sudah tidak ada lagi sampah. Dia pun senang, namun itu tak berlangsung lama karena di sana SpongeBob telah melihat salah satu sampah yang tersisa belum diambil. Dan di sinilah SpongeBob merasa sangat tertantang karena dia harus kembali lagi menjadi tukang bersih-bersih. Ini adalah pertarungan antara petugas kebersihan dan sampah.
Namun ketika dia mengambilnya, justru si sampah itu berhasil terus menghindari. Hal itu membuat SpongeBob sangat kesal, guys. Disinilah kemudian SpongeBob mengeluarkan juru kincir angin untuk mendapatkan sampah yang membandel. Akan tetapi setelah mengeluarkan tekniknya, sampah itu lagi dan lagi berhasil mengelak. Karena beberapa cara sudah dilakukan namun tak kunjung berhasil, akhirnya disinilah SpongeBob mulai menggunakan cara untuk mendapatkan sampah tersebut. Singkat waktu yang memperlihatkan SpongeBob yang sedang menggali tanah di tengah jalan, SpongeBob pun telah selesai. Dia sangat yakin bahwa rencana matang ini pasti akan berhasil menangkap si sampah laknat itu. Keyakinannya bertambah tatkala si sampah itu mulai mendekat perlahan-lahan ke dalam lubang. SpongeBob mundur satu langkah dari lubang itu, namun si sampah itu cerdas, malah membuang lubang jebakan itu ke sisi SpongeBob. Akhirnya mereka pun saling mengoper lubang jebakan itu ke sana kemari. Dalam hal ini SpongeBob justru termakan oleh jebakan yang dibuat sendiri dan masuk ke dalam lubangnya. Akhirnya disinilah SpongeBob mulai frustasi, dia pun bersedih dan menangis. Dia hanya ingin membersihkan kota Bikini Bottom agar bersih dari sampah. Namun aksinya sangat sulit untuk dilakukan. Si sampah itu kemudian mendekat, namun dia berhasil ditangkap oleh SpongeBob karena tadi dia hanya bersandiwara saja. Dengan bangganya SpongeBob akhirnya berhasil mendapatkan si sampah yang keras kepala itu. Dia pun langsung menyimpan sampah itu ke dalam saku celana, namun si sampah berhasil kabur karena sakunya bolong. Si sampah itu langsung pergi bersembunyi di tempat yang aman. SpongeBob yang sudah kesal kemudian masuk ke mode robot pembersih sampah. Dia dan tong sampah mulai mengejarnya hingga di tempat itu si sampah tersebut telah terpojok karena jalan buntu. SpongeBob dengan bangganya mengucapkan bahwa dia sebentar lagi akan menangkapnya. Ketika SpongeBob mulai mengayunkan tongkat ke sampah itu, justru si sampah berhasil loncat ke atas atap. Hal itu membuat SpongeBob harus berpikir lagi, yang mana ternyata si sampah itu merupakan alat robot drone ciptaan si Plankton. Akhirnya SpongeBob mulai naik ke dinding itu menggunakan kedua tangannya. Di sini Plankton berniat balas dendam kepada SpongeBob yang pernah menusuk pantatnya. Plankton sangat sakit hati karena dia telah diperlakukan buruk di depan orang-orang. Ketika SpongeBob sudah mencapai ke atas, Plankton langsung mengeluarkan baling-baling hingga membuatnya bisa terbang ke sana kemari. SpongeBob awalnya kesulitan untuk mengambil sampah itu. Dia belum sadar jika sampah itu telah dikendalikan oleh si Plankton. Hingga akhirnya SpongeBob berhasil menancapkan tongkat itu ke sampah itu. Tentunya Plankton pun yang tak mau rencananya gagal begitu saja, akhirnya menggunakan rencana kedua agar SpongeBob terjatuh. Si Plankton mulai menggunakan robot terbangnya berputar kemana-mana agar SpongeBob bisa terlepas. Namun apa boleh buat, tekad SpongeBob sudah bulat, dia akan berusaha untuk mendapatkan sampah tersebut. Si Plankton pun tertawa kegirangan dengan permainan itu karena SpongeBob tak kunjung terjatuh. Akhirnya Plankton membawanya pergi ke pantai. Si Plankton sengaja membuat SpongeBob terjatuh ke pantai. Meski tubuh SpongeBob sudah bolak-balik dihantamkan ke air laut, namun dia tetap tidak melepaskan genggamannya. Dia tidak menyerah begitu saja meski SpongeBob ditenggelamkan ke dalam air laut. Namun dia mengatakan kepada sampah itu bahwa dia tidak akan menyerah untuk mengambil sampah yang sudah mempermainkannya. Tentunya mendengar itu si Plankton tertawa terbahak-bahak. Dia pun semakin menjadi-jadi mengerjai SpongeBob. Kini SpongeBob harus melewati rintangan kincir angin yang besar. Lalu SpongeBob juga sempat kesetrum antena kapal radio hingga membuat antena itu patah. Tak sampai di situ saja, kini Plankton sedang terbang di bawah Larry yang sedang berjemur. Kebetulan robotnya sedang kehabisan bahan bakar. Kemudian akhirnya robot drone itu terjatuh tepat mengenai Larry dan terjadi ledakan. Akibatnya sampah yang sudah dibersihkan oleh SpongeBob kembali berserakan lagi. SpongeBob akhirnya tahu siapa dalang di balik sampah itu. Larry menghukum mereka berdua untuk memungut sampah dan membersihkan pantai tersebut. Terlihat karena sampah semakin penuh, hal itu membuat SpongeBob menjadi gila karena dia harus mengulang membersihkan pantai tersebut kembali. Yang kemudian film pun berakhir, guys. Hai guys, cerita dimulai yang memperlihatkan masa lalu Tuan Krabs saat masih anak-anak bersama teman-temannya.
Mereka terlihat sedang bermain kaleng dengan cara ditendang seperti layaknya bermain bola, hingga kaleng bergambar tomat itu terjatuh ke jalan dan ditemukan oleh bocil yang gak sengaja lewat. Dia pun sangat senang mengetahuinya. Kemudian dua anak lagi sedang membaca suatu tulisan tentang milenium. Mendengar itu, si bocil tadi langsung segera menendang kaleng itu, melemparkannya ke generasi milenium berikutnya. Kaleng itu pun melambung dengan sangat tinggi di udara, kemudian jatuh tepat masuk ke dalam mesin waktu. Semua orang berkumpul menyaksikannya. Di sana terlihat seorang pria yang bersiap untuk mengubur kapsul waktu di tanah. Tujuannya untuk menghormati para penghuni kota Bikini Bottom dalam rangka yang ke-100 tahun. Tak lama kapsul waktu itu langsung dikuburkan. Setelahnya pria itu langsung menyuruh para warganya untuk menyambut pembangunan kota yang sangat megah dan mewah, hingga ia pun tertimbun karenanya. Para bocil itu diketawain oleh Pak Murphy karena ingin mengambil kembali kaleng itu. Namun mereka harus menunggu selama 100 tahun. Para bocil itu pun mulai berpikir mereka gak mungkin juga menunggu selama itu hanya untuk mengambil kaleng mainannya. Dirasa waktunya sangat lama, mereka pun sempat berpikir ingin menciptakan kapsul waktu agar bisa mengambilnya. Tentunya ide itu pun langsung diluncurkan. Anak-anak itu mulai mengumpulkan bahan-bahan untuk membuatnya. Hingga tahap akhir tinggal hanya memberikan plutonium. Setelahnya Tuan Crab langsung memasang foto untuk ditaruh di tempat itu agar terdengar suara. Kemudian cacing laut ditugaskan untuk memutus tuas itu dengan diiming-imingi daging, sehingga Tuan Crab dan teman-temannya bisa langsung pergi ke masa depan. Sementara itu kini para warga Bikini Bottom sedang mengadakan acara ulang tahun ke-100 dari kota Bikini Bottom, serta menghormati gedung pencakar langit tertua yang pernah dibuat di masa lalu dulu. Untuk merayakannya, mereka pun akan menggali kapsul waktu dari bawah gedung ini yang sudah terkubur selama ratusan tahun. Gedung itu pun seketika langsung dipindahkan oleh ayahnya si Patrick dengan menggunakan bulldozer dengan cepat, hingga membuat gedung itu hancur berkeping-keping. Saat menggali, justru malah memutuskan kabel di bawah tanah. Kemudian ia juga menemukan mayat yang terkubur di bawah, guys. Dan teruntuk galian yang ketiga, ia pun berhasil menemukan kapsul waktu itu. Kemudian langsung dilemparkan kepada si wanita yang sudah menunggunya. Tak lama berselang, mesin waktu Tuan Crab sudah datang yang mengenai salah satu warga. Anak-anak itu pun kemudian pada keluar melihat dunia masa depan. Mereka terkejut karena mendapati dirinya mengalami sedikit perubahan warna. Oleh sebab itu, anak-anak langsung memukul agar kembali ke wujud seperti semula tanpa adanya warna di tubuhnya. Wanita itu kemudian membuka isi kapsul waktu yang di dalamnya ada banyak debu. Ketika itu dia menemukan kaleng milik anak-anak yang selama ini mereka cari. Si wanita itu tahu jika kaleng itu adalah kaleng antik di zamannya. Karena saking pentingnya, kaleng itu pun dimasukkan ke dalam Museum Budaya Bikini Bottom. Sedangkan di sisi yang lain terlihat kakek Patrick yang sedang menonton berita itu. Dia sadar bahwa kaleng itu adalah kenangan mereka dulu di masa lalu yang muncul kembali ke dunia. Ini setelah umur mereka bertambah menjadi tua. Dia pun memiliki pikiran yang berlian dan akan merencanakan sesuatu. Untuk itu dia pun langsung menghubungi teman-temannya dulu bahwa mereka akan menjadi kaya raya. Rencana dari si kakek Patrick yaitu ingin mencari kaleng antik itu agar mereka bisa menjadi kaya raya. Tentunya dengan rencana tersebut membuat teman-temannya langsung ngikut. Tak lama si Patrick muncul bersama dengan Squidina yang mendengar perkataan kakeknya yang akan mencuri. Namun kakeknya mengatakan mereka hanya ingin mengambil kaleng miliknya. Seketika itu pembicaraan tersebut buyar karena keluarganya ikut nimbrung. Lalu si kakek langsung memerintahkan semua teman-temannya untuk berkumpul dan singkat cerita disinilah mereka tiba. Kakek si Patrick tubuhnya tertindih oleh teman yang lain. Hal itu membuatnya kesakitan, ditambah lagi kehadiran anak-anak itu dari masa lalu membuat mereka kaget karena para bocil itu juga sama-sama ingin mencuri kaleng antik itu. Bahkan para orang tua itu menceritakan pergerakan dan rencana untuk masuk ke dalam museum itu kepada diri mereka di masa lalu. Tujuannya agar tidak mengganggunya, namun diri mereka di masa lalu juga sama-sama menginginkan kaleng tersebut. Lalu anak-anak itu juga sama-sama mempunyai rencana, yaitu ketika semua orang sudah pulang saat larut malam, maka mereka akan masuk ke dalam museum dengan mengendap-endap.
dan langsung mengambil kaleng itu. Semudah itu rencananya guys. Namun tak disangka Tuan Crab dan rombongannya justru berniat akan menggagalkan aksinya serta saling memperebutkannya. Di luar itu mereka pun saling bertengkar hingga masuk ke dalam museum. Di dalam, penjaga museum itu telah terbangun dari tidurnya di saat ada para penyusup datang. Meski jalannya lambat, namun membuat orang-orang itu langsung ketakutan. Sedangkan mereka langsung segera pergi dari tempat itu dan bersaing satu sama lain. Tuan Crab yang dasarnya isi otaknya duit dan uang, ia pun mencuri satu koin di museum yang langsung dimasukkan ke dalam kantong celana karena kebesaran sehingga membuat koin itu menggelinding. Kemudian di tempat lain si kakek itu bertemu lagi dengan dirinya di masa lalu. Mereka pun saling menjatuhkan satu sama lain. Tahu di sekitar tempat kaleng itu dipajang ada laser. Di sana kakek menggunakan kotoran yang ada di janggutnya untuk memperlihatkan wujud laser itu. Pertama-tama si kakek mempersilahkan dirinya di masa lalu untuk terlebih dahulu pergi, sehingga dia pun mendapatkan jebakan. Kemudian giliran si kakek yang dipersilahkan berjalan, tentunya dia pun mendapatkan hal yang sama seperti dirinya. Jadi selama menempuh perjalanan itu, untuk mendapatkan kaleng mereka harus melewati berbagai rintangan. Namun konyolnya saat sudah didapatkan, justru koin raksasa malah menyapu bersih mereka semua hingga terpental keluar museum. Di sana si penjaga museum langsung menghubungi orang tuanya, namun tentunya tahun itu orang tua mereka sudah meninggal. Si penjaga museum memperingatkan mereka agar jangan mengulangi perbuatannya. Setelah itu dia pun pergi. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, si kakek bermain menendang kaleng itu tanpa disadari oleh mereka. Diri mereka di masa lalu telah berdamai dengannya, sehingga di akhir film mereka pun kembali lagi mengenang masa lalu saat bermain kaleng bersama. Yang kemudian film pun berakhir guys. Hai guys, film dimulai yang memperlihatkan Sandy bersama dengan pramuka sainsnya yang sedang memberikan pidato, yang mana di sana beranggotakan 3 orang. Dalam kumpulan itu, Sandy menjelaskan kepada ketiganya agar bisa menjual kotak biskuit sebanyak mungkin, agar mereka bisa melakukan perjalanan ke Mars. Akhirnya mereka pun langsung semangat untuk menjual kotak tersebut demi tujuan yang sangat mulia. Lalu setelahnya terlihat Squidina yang mendatangi ke rumah Baby Pranes untuk menjual kotak biskuit. Tak lama berselang pemilik rumah muncul yang mana Squidina langsung menawarkan kotak biskuit tersebut. Sayangnya si tongkat tua itu malah mencemoohnya. Alasannya sederhana karena sejak kecil ia memang tak percaya dengan hal itu. Yang ia percayai hanyalah alkimia. Sontak saja ia pun tak jadi membelinya, seketika itu langsung segera pergi ke dalam rumah. Yang hal itu membuat Squidina cukup kesal. Sementara itu di tempat lain yang memperlihatkan SpongeBob yang sedang menawarkan kotak biskuit di sebuah tempat istana Nosferatu. Yang mana di sana SpongeBob langsung segera mengetuk pintu. Kemudian penjaga bernama Slappy muncul dari atas pintu dan SpongeBob langsung menawarkan barang jualannya kepada Slappy. Namun ia mengatakan bahwa tuannya sedang beristirahat menonton TV. Akhirnya ketika saat SpongeBob akan segera pergi, tubuhnya langsung dicomot oleh Tuan Nosferatu yang langsung menyedot sari tubuh SpongeBob karena tuannya merasa haus. Hal itu membuat tubuh SpongeBob pun akhirnya langsung menjadi kering. Lalu diperlihatkan Peril yang sedang menawarkan jualannya di sebuah tempat kebugaran kepada Larry, yang mana pada saat itu Larry pun sedang berolahraga. Lalu karena di sana Peril sedang memperlihatkan Larry yang sedang berolahraga, ia mengganti nama jualannya menjadi coklat batangan berenergi. Sontak saja hal itu langsung membuat Larry langsung membeli semua barang jualannya. Lalu saat Larry memakannya, ototnya langsung membesar namun hanya sesaat, yang mana ototnya langsung penyot kembali seperti semula. Peril pun mendapatkan uang yang sangat banyak. Nah, sejak saat itulah Peril pun telah menjajakan barang jualannya dari sebuah rumah hingga puluhan kali ia mengetuk pintu. Hal itu membuat Peril mendapatkan uang yang sangat banyak. Bahkan Peril pun pulang malam membawa uang beberapa kantung sembari kelelahan, mengingat ia menjual dengan strategi penjualan yang sangat jitu. Ia pun kemudian langsung ketiduran di sebuah sofa, yang mana saat itu jelas saja aroma dari duit langsung menusuk ke hidungnya Tuan Crab. Ia pun langsung merangkak berjalan berhati-hati yang langsung mengambil kesempatan itu untuk mengambil uang tersebut.
Namun untung saja Perel terbangun dan langsung memperingatkan ayahnya bahwa uang itu milik Pramuka Sains sembari kakinya berada di wajah ayahnya. Perel yang marah ia mengatakan bahwa ia memiliki uang yang banyak dikarenakan telah menjual kotak biskuit Sains. Sontak saja Tuan Crab pun tertawa sedikit. Pada pagi harinya mereka pun telah berkumpul. Sandy pun cukup senang dengan hasil penjualan kotak biskuit yang terjual cukup ramai. Di saat itu Sandy telah kehilangan salah satu anggotanya yaitu SpongeBob yang tak ada bersama dengan mereka. Yang mana ternyata SpongeBob dan Squidward sedang berada di sebuah jalan. Sandy pun langsung menghampiri SpongeBob dan menanyakannya, akan tetapi belum saja SpongeBob menjawab, secara tiba-tiba saja datanglah Tuan Crab sembari membawa biskuit-biskuit untuk dijual oleh kedua anak buahnya. Di sana Tuan Crab memberitahu bahwa ia telah menjual biskuit yang bernama Krusty Doodles. Saat itu Sandy pun langsung mencoba makanan tersebut. Ketika biskuit itu telah sampai di lidah, ternyata itu bukanlah biskuit seperti buatannya, melainkan Krabby Patty yang telah basi. Di sana Tuan Crab mulai mengusir Sandy agar segera pergi dari tempat wilayahnya. Akan tetapi Sandy pun tak ingin pergi karena ini masih daerah kekuasaan. Akhirnya disinilah Tuan Crab ingin mengajak Sandy untuk bertaruh dengannya. Jadi barang siapa yang telah menjual biskuit paling banyak, maka mereka akan terus menjual barang dagangannya di tempat ini. Namun apabila dari salah satu dari mereka ada yang kalah, maka mereka tidak boleh lagi untuk berjualan bisnis biskuit tersebut. Dan pada akhirnya kedua belah pihak pun telah sepakat dengan taruhan tersebut. Lalu taruhan itu dimulai yang mana saat itu Squidina telah mengetuk pintu rumah Bubble Bass untuk menawarkan biskuit. Namun baru saja ia akan membeli, datanglah Squidward sembari membaca buku untuk merangkai kata-kata indah. Namun Bubble Bass yang tak menyukainya, ia pun lebih tertarik dengan biskuit dari Squidina. Di sana Squidward yang gak beres untuk menjual langsung ditarik oleh Tuan Crab dari belakang, yang dimana Tuan Crab marah karena gara-gara Squidward akhirnya membuat barang dagangannya tak laku. Tuan Crab kemudian langsung memompa kepala hingga membuat retina matanya tak bisa melihat dan membesar. Sementara itu, ia diperlihatkan di tempat yang lain, terlihat Perel yang sedang menjajakan barang dagangan di rumah Nyonya Puff. Di sana Perel bercerita alasan ia menjual biskuit agar pasukan Pramuka Sainsnya bisa melakukan perjalanan ke planet Mars. Lalu saat Nyonya Puff akan mengambil dompetnya, secara tiba-tiba saja datanglah Squidward dengan kondisi mata yang besar dan tak bisa melihat. Lalu tak lama berselang datanglah Tuan Crab yang langsung mengusir Squidward karena tak becus menjual dagangan. Akhirnya disinilah Tuan Crab menunjukkan sisi gelapnya dengan berdandan agar terlihat seperti laki-laki. Ia pun langsung menggunakan rayuan mautnya untuk menggoda Nyonya Puff agar bisa membeli biskuit yang ia jual. Tentu saja hal itu langsung membuat Nyonya Puff tersenyum. Ia pun berniat ingin membeli, akan tetapi Perel yang terlebih dahulu berada di sana tak terima karena sang ayah telah merebut pelanggan. Tak berselang lama dari itu datanglah Sandy yang langsung mengusir Tuan Crab. Alasannya dikarenakan ia telah mengganggu bisnis teman-teman. Akhirnya perebutan wilayah pun terjadi dan mereka pun adu mekanik guys. Sementara itu di tempat lain Nyonya Puff telah melihat di jalan ada sebuah mobil taksi yang sedang berkendara. Saat itu terlihat SpongeBob yang sedang memaksa sang supir agar ia mau membeli barang dagangan. Ia pun langsung menunjukkan biskuitnya, namun sayangnya saat ada batu kecil, mobil yang dimaksud telah oleng dan mengenai kedua matanya hingga pedih. Akhirnya karena sang supir tak bisa melihat jalan, mobilnya langsung menabrak ke arah rombongan Sandy dan Tuan Crab yang sedang berebut pelanggan. Singkat cerita, akibat insiden tersebut membuat kedua belah pihak grup Sandy dan Tuan Crab malah masuk ke rumah sakit dikarenakan tubuh mereka mengalami luka-luka. Namun berbeda halnya dengan Tuan Crab, ia malah memancing emosi Sandy bahwa ia telah menjadi pemenang dalam bisnis biskuit. Sontak saja Sandy pun murka karena ia tak terima bahwa lahannya dikuasai oleh Tuan Crab. Di sini Tuan Crab menyarankan agar tim Sandy pergi dari wilayah dan menjajakan barang dagangannya di tempat panti jompo. Lalu menawarkan satu persatu kepada sesepuh yang ada di sana guys. Sandy pun kemudian meminta pendapat beberapa timnya. Namun ternyata mereka semua sudah pergi dari sana, sedangkan Perel terengah-engah karena menggoes sepeda. Kemudian langsung disusul oleh Tuan Crab dari belakang karena sang anak telah mencuri ide strategis. Di tengah jalan Tuan Crab yang usil langsung mencopot tempat kereta dari sepeda.
Yang hal itu membuat keranjangnya akhirnya terlepas dari kendaraan yang ditunggangi. Akibat Tuan Crab yang usil kepada sang anak, akhirnya ia pun mendapatkan karma dari Neptunus, yang mana ternyata Perel telah menyabotase rem mobil ayahnya sehingga remnya menjadi blong. Perel kemudian berjalan menuju ke tempat panti jompo untuk berjualan. Di sana ia pun akhirnya tiba dan langsung menjual menawarkan biskuit tersebut, yang tak lain kepada kakek dan nenek yang ada di sana, guys. Namun ternyata menurut penghuni di sana, mereka tak memakan biskuit itu dikarenakan gigi semua orang yang berada di panti jompo telah menghilang alias menjadi ompong. Lalu tak lama datanglah Tuan Crab yang ternyata di dalam bagasi mobil telah banyak menyimpan gigi palsu untuk nantinya ia pinjamkan kepada orang-orang yang berada di panti jompo. Di sana Tuan Crab yang cerdas langsung membuat biskuit untuk diubah menjadi bubur. Setelah itu ia pun langsung menawarkan barang dagangan dengan menggunakan pengeras suara agar terdengar. Tentunya dengan ide berliannya, para kaum panti jompo langsung menyerbu barang dagangannya, mengingat Tuan Crab telah memiliki banyak gigi palsu dan yang ia jual bisa dimakan dengan mudah oleh para kaum panti jompo. Yang akan hal yang dimaksud, Perel pun akhirnya menyerah dengan usaha penawaran. Di malam harinya terlihat saat berada di rumah, Tuan Crab telah banyak sekali mendapatkan uang dikarenakan ia telah menjual banyak barang dagangan. Tak lama berselang datanglah Perel yang nampaknya ia sangat murung karena barang dagangannya tak laku. Tuan Crab menyuruh agar anaknya menyerah saja dari persaingan yang sangat ketat ini, namun Perel meyakinkan ayahnya bahwa ia masih ada satu kesempatan lagi untuk menjual barang dagangannya. Yang mana seorang yang dimaksud adalah ayahnya sendiri. Perel pun kemudian langsung menangis terseduh-seduh dan meminta ayahnya untuk membeli semua biskuitnya hingga tangisannya membuat rumah kebanjiran. Setelah Tuan Crab membuka saluran air, di sana ia pun langsung membeli semua biskuit anaknya. Perel pun akhirnya mendapatkan uang yang sangat banyak hingga singkat cerita akhirnya Pramuka Sands telah berada di planet Mars. Sandy pun mengatakan bahwa ia akan segera memperluas wilayahnya. Tak berselang lama ada makhluk alien penghuni planet Mars yang sedang menawarkan barang dagangan yaitu biskuit Astro. Yang sepertinya misi yang dilaksanakan mirip seperti Sandy. Kemudian setelah melihat hal itu, akhirnya Sandy pun langsung menutup pintu. Di sana ia lalu mengatakan kepada teman-teman apabila mereka memiliki uang yang banyak, mereka selanjutnya akan pergi ke planet Jupiter. Yang kemudian film pun berakhir, guys.